Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, khususnya warga Sleman Selatan, meliputi Kapanewon Berbah, Depok, Melati, Gudian, Gamping, Seyegan, Moyudan, dan Minggir. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mujiono, caleg DPRD DIY Partai Demokrat nomor urut 1. Pada kesempatan ini saya ingin mengambil tema atau topik tentang zonasi di dalam penerimaan peserta didik baru di daerah istimewa Yogyakarta khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat saya banggakan, seperti kita telah ketahui bahwa Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah beberapa tahun belakangan ini melaksanakan sistem zonasi di dalam penerimaan peserta didik baru tiap tahun ajaran baru. Nah, tetapi setiap tahun juga selalu timbul masalah, muncul permasalahan, baik itu tingkat di DIY, daerah istimewa Yogyakarta, maupun nasional. Nah, permasalahannya apa? Sistem zonasi ini sebenarnya mengadop dari sistem yang diberlakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, dan lain-lainnya. Di sana sistem zonasi berjalan dengan mulus dan baik sekali. Masyarakat sangat menerima kehadiran sistem ini. Mengapa demikian? Karena di sana yang namanya lembaga pendidikan itu sudah terstandarisasi. Standar dalam mutu, ya, standar dalam kualitas pendidiknya, standar dalam sarana prasarananya, standar dalam sistem penilaiannya, dan lain-lainnya. Di Indonesia sebenarnya standarisasi pendidikan itu sudah ada peraturan menterinya. Standar pendidikan itu meliputi 8 aspek, yaitu standar isi yang di dalamnya adalah berupa kurikulum yang terstandarisasi. Kemudian ada standar pendidik atau guru, sudah terstandar juga di Indonesia, minimal S1 untuk jadi guru di Indonesia. Kemudian standar penilaian, evaluasi, sudah ada juga. Nah, standar sarana prasarana ini nampaknya yang paling krusial untuk dibicarakan. Antara sekolah yang satu dengan yang lain, coba kita amati. Sudah standarkah antara sekolah yang satu dengan yang lain, yang di kota dengan yang di desa, yang di kota kabupaten dengan yang di pelosok kecamatan? Ini nampaknya permasalahan yang paling krusial. Sarana prasarana pendidikan jauh dari standar yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Kalau sekolah-sekolah di kota yang namanya laboratorium itu biasanya lengkap. Laboratorium komputer bisa satu anak satu komputer.
kemudian bengkel otomotif muridnya 36, mesinnya juga 36. Itu mesinnya seperti itu. Tetapi kenyataan terjadi disparitas yang sangat tajam. Perbedaan yang sangat tajam antara sekolah yang dikatakan oleh masyarakat sekolah favorit dengan sekolah yang kurang favorit atau tidak favorit. Ini kenyataan, realita di lapangan seperti itu. Sehingga sistem zonasi yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan ini oleh masyarakat disiasati. Dengan cara apa? Ia menyiasati sistem zonasi dengan cara pindah penduduk, mendekati sekolah-sekolah favorit supaya masuk dalam zona sekolah favorit. Pindah penduduk, numpang KTP di KK. Bahkan konon saya menemukan satu orang itu punya pindahan dan anak-anak yang mau mendaftar sekolah di kota yang dianggap favorit itu sampai 10 sampai 15 orang dibisniskan. Nah, ini terjadi karena standarisasi pendidikan itu belum berjalan dengan maksimal. Masih sebatas semacam retorika. Teorinya 8 standar pendidikan itu harus ada. Masing-masing sekolah, masing-masing lembaga pendidikan tiap 4 tahun diakreditasi. Tetapi sekali lagi banyak cara untuk mendapatkan predikat baik, mungkin pinjam sarana itu, sarana ini dan sebagainya supaya lolos akreditasi dan nilainya baik atau unggul. Ini yang menjadi problema dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB di wilayah kita. Sehingga tidak sedikit kemarin ada terjadi demo dari orang tua. Ada satu sekolah yang panitia pelaksana PPDB itu kurang berjalan dengan baik, mempermainkan sistem yang ada itu sehingga jadi viral ya, menjadi viral di media elektronik itu karena celah-celah dari sistem zonasi itu masih bisa disiasati oleh masyarakat sehingga tempo hari menimbulkan permasalahan yang sangat gaduh di masyarakat. Kita berharap moga-moga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, dalam hal ini turunannya di Dinas Pendidikan di daerah masing-masing, khususnya Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dari tahun ke tahun mau mengevaluasi sistem zonasi ini, kemudian memperbaikinya sehingga kalau sistem zonasi ini masih mau dilanjutkan, paling tidak segala permasalahan yang pernah muncul itu tidak terulang kembali. Kita ingat kesalahan yang dibuat berkali-kali itu sepertinya kita lebih rendah daripada keledai. Keledai tidak pernah akan berbuat salah kedua kalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sangat mengapresiasi kepada masyarakat tentang kesadaran pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta, wabil khusus di daerah Sleman Selatan. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya. Semuanya sekolah, ini sangat kita apresiasi. Moga-moga dengan kesadaran masyarakat di dunia pendidikan ini diikuti dengan perbaikan-perbaikan layanan oleh dinas terkait dan hal ini Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira ini materi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.